Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan bahas tentang materi jarak pada dimensi 3 atau soal tentang geometri ya tentunya. Nah, ini adalah yang kita bahas soal-soal yang sering keluar dalam tes maupun ulangan. Nah, di sini nanti kita bahas 3 soal bagaimana cara menyelesaikan soal berkaitan dengan jarak pada dimensi 3. Nah, untuk itu simak videonya sampai selesai. Oke. Nah, sekarang coba kita langsung saja menuju soal ya. Oke, ini soal yang pertama ya. Diketahui balok ABCDEFGH mempunyai panjang 4 cm, lebar 2 cm, dan tinggi 3 cm. Jarak antara BC dan EH adalah, oke, ini pilihannya ini ya. Nah, sekarang coba kita bahas. Berarti kan kalau kita gambar, itu kan balok ABCDEFGH seperti ini ya. Panjangnya 4, lebarnya 2, gitu kan. Kemudian tingginya 3, sini 3 ya. Ditanyakan jarak BC dan EH. Berarti kan di sini BC di sini, gitu ya. EH di sini. Nah, sebetulnya jarak antara BC dan EH itu adalah jarak apa? Bisa digariskan dengan ini ya. Nah, EB. Berarti jarak antara BC dan EH itu bisa diwakili dengan panjang EB ini, sebetulnya itu ya. Nah, di sini EB itu tegak lurus dengan BC, juga tegak lurus dengan EH. Berarti jarak yang kita cari itu sebenarnya adalah panjang dari EB ini, atau panjang BE. Nah, gimana mencari panjang BE? Berarti kan di sini lihat ukurannya. Di sini perhatikan segitiga ABE, gitu ya. Itu kan siku-siku di A ya. Nah, berarti yang kita gunakan cuma apa? Rumus Pitagoras ya, AB, AE, BE sebagai sisi miring. Ingat rumus Pitagorasnya apa? BE kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Paham ya? AB kuadrat berarti kan 4 kuadrat, AE kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Kalau kita hitung 16 ditambah 9 ya, hasilnya adalah 25. Jadi BE itu kan akar dari 25. Hasilnya adalah 5 cm. Oke. Nah, jadi sangat mudah. Panjang atau jarak BC ke EH itu adalah 5 cm. Jadi jawaban yang benar pilihan apa? C. Itu ya. Paham ya untuk ini ya. Nah, sekarang soal yang kedua. Ini. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P merupakan titik potong diagonal bidang atas. Jarak antara titik B dengan titik P adalah, oke, ini adalah pilihannya ini ya. 3 akar 6, 3 akar 2, 3, dan 2 akar 6, dan 2 akar 3. Coba langkah awal kita gambar dulu. Ada kubus ya, ABCD, EFGH dengan panjang rusuk 6. Di sini 6 ya. Oke, kemudian titik P itu titik potong diagonal atas. Ini kan diagonal ya. Berarti P-nya titik potongnya, berarti pas di tengah-tengah ini. Nah, di sini adalah titik P. Ditanyakan jarak titik P ke B. Berarti jarak titik P ke B berarti kan bisa diwakili dengan panjang BB. Ini ya. Nah, ini yang akan kita hitung panjangnya itu berapa. Itu kan? Oke. Nah, sebenarnya untuk mencari panjang PB itu sangat mudah ya. Kita gunakan jumlah dari panjang akar-akar ya. Nah, perhatikan, kita buat bantuan di sini seperti dengan vektor ya. PB, panjang BB itu kan bisa ditambah PE, misalkan di sini ada titik apa? Titik G gitu kan. PG, GF, FB. Gitu ya. Berarti perjalanan itu PG, GF, FB. Berarti kita harus mencari panjang apa? PG-nya dulu. PG-nya itu kan setengah dari EF ya. Pas tengah-tengah ya. Berarti PG ini separuh dari EF. Berarti separuh dari EF itu setengah kali 6 sama dengan 3. PG ini 3. Kemudian GF itu sama, atau FG itu kan setengah dari FG. Ya. Berarti setengah kali 6 sama dengan 3. Berarti PG 3, FG 3. FB-nya berapa? 6. Nah, berarti kalau sudah diketahui panjang-panjang ini, maka kita mencari panjang PG, itu rumusnya sangat mudah ya. Berarti akar dari BF kuadrat tambah FG kuadrat tambah GP kuadrat. Berarti BP itu sama dengan akar ini, rumusnya ini ya. Berarti kita tinggal masukkan angkanya saja ya.
6 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti 36 ditambah 9 ditambah 9. Kalau kita jumlahkan itu hasilnya adalah 54. Jadi BP itu akar 54. Ya. Akar 54 itu berapa tuh? 9 kali 6 ya. Oke, berarti akar dari 9 kali 6. 9-nya ini akar 9 keluar, itu menjadi 3. Hingga diperoleh berapa? 3 akar 6 cm. Oke, jadi panjang BB atau jarak antara titik B ke P itu adalah 3 akar 6 cm. Jadi jawaban yang benar itu pilihan A. Itu ya. Mudah dipahami ya untuk ini ya. Nah, perhatikan rumus singkat ini ya. Sekarang soal yang nomor 3 ya. Soal terakhir ya. Oke, ini adalah soal yang nomor 3. Perhatikan gambar kubus. Ini misalkan gambar kubus dengan panjang rusuk berapa ini? 12. Oke. Kubus KLMN PQRS. Rusuknya 12. Jarak antara bidang KMS dan bidang LBR adalah, oke, pilihannya adalah 4 akar 3, 4 akar 2, 3 akar 6, 3 akar 3, dan 3 akar 2. Oke, kita cari ya. Nah, perhatikan, kita cari bidang KMS dulu ya. KMS itu kan ini, KMS. Berarti ada segitiga di dalam kubus, ya. Kemudian ada bidang LPR. LPR ini yang ini, ya, LPR. Nah, kita disuruh mencari jarak antara dua segitiga ini, ya. Nah, caranya sangat mudah ya. Kita buat garis bantu dulu. Pada KMS itu ada garis bantu ini ya, S ini ya, garis hijau ini, ya. Kemudian pada segitiga LPR ini ada garis bantu ini ya. Dan misalkan ini ada titik A dan B. Nah, sebetulnya jarak antara dua bidang segitiga ini ya, itu bisa diwakili dengan jarak antara ini, garis BL dan garis AS. Jadi sebetulnya kita akan menghitung jarak antara BL dan AS. Oke ya. Nah, sekarang perhatikan fokus pada ini ya, pada daerah ini ya, segi 4 NLBQS. NLQS. Nah, ini bidang diagonal pada kubus ini ya. Nah, di sini kan ada bidang NLQS, itu ada garis LB ya, di sini mewakili LPR, segitiga LPR. Kemudian ada garis AS, itu mewakili segitiga KMS. Nah, kita akan menghitung jarak dua garis ini atau dua bidang ini, yaitu sama dengan jarak atau panjang dari AC ini ya, dimana ini AC tegak lurus dengan BL dan AS. Oke ya. Nah, sekarang perhatikan. Sekarang kita hitung panjang-panjang yang ada di sini ya, ukuran sini. Kita ukur NL, perhatikan. NL itu kan diagonal sisi kubus atau diagonal pada persegi ya. Jika panjang rusuknya 12, maka panjang diagonal di sini ya, itu berapa? 12 akar 2. Ingat triknya, jika suatu persegi mencari panjang diagonalnya itu adalah apa? A akar 2. Jika sisinya A, maka diagonalnya adalah A akar 2. Jadi kalau di sini panjangnya 12, maka diagonal di sini itu adalah 12 akar 2. Nah, karena NL ini 12 akar 2, maka AL-nya itu separuhnya ya. Jadi ini separuh dari 12 akar 2 itu 6 akar 2. Ya. Kemudian QL, tadi diketahui QL itu panjang sisi atau panjang rusuk kubus itu adalah 12. Oke ya. Nah, sekarang berikutnya apa? Berarti kalau LG 12, AB 12, di sini AL 12, maka langkah berikutnya kita cari panjang apa? BL, di miring ini ya. Nah, nanti kita gunakan, karena ini nanti kita gunakan, berarti kita harus hitung panjangnya dulu. BL itu adalah dengan Pitagoras, AB kuadrat ditambah AL kuadrat. Berarti 12 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. Kemudian di akar ya. Berarti akar 144 ditambah 72 sama dengan akar 216. Atau 6 akar 2. Jadi panjang BL itu adalah 6 akar 6 cm. Oke, paham? Nah, sekarang perhatikan. Jarak bidang KMS dan LPR sama dengan jarak AS dan BL atau panjang AC. Ini ya. Nah, berikutnya kita gunakan apa? Luas jajaran ginjang. Ya. Rumus luas jajaran ginjang itu adalah AL kali AB ya, AL kali AB alas kali tinggi. Kemudian
Yang kedua apa? Luas sama dengan BL kali AC. Ya, BL kali AC. Nah, dari sini maka bisa kita peroleh apa? Hubungan antara luas tersebut dengan kekekalan luas, ya. Kita peroleh apa? BL kali AC sama dengan AL kali AB. Oke ya. Nah, sehingga 6 akar 6, BL-nya kan 6 akar 6 dikali AC sama dengan 6 akar 2 dikali 12. Oke ya. Nah, sehingga AC itu sama dengan 12 akar 2 dibagi akar 6. Ini 6-nya kita coret ya. 6-nya kita coret sehingga menjadi apa? AC sama dengan 12 akar 2 dibagi akar 6. Akar 2 dengan akar 6 kita sederhanakan menjadi akar 3 sehingga diperoleh 12 akar 3. Karena penyebutnya masih dalam bentuk akar, berarti kita kalikan akar 3 dengan akar 3 ya. Sehingga diperoleh 12/3 kali akar 3. 12 dibagi 3 itu hasilnya 4. Nah, sehingga bentuk akhirnya adalah 4 akar 3 cm. Nah, jadi jarak antara bidang KMS dan LPR atau panjang AC itu adalah 4 akar 3 cm. Nah, jadi jawaban yang benar itu pilihan A. Itu ya. Oke, sudah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang dimensi 3 berkaitan dengan jarak antara titik, garis, dan bidang. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.